Tak perlu tolong Tuhan kalau itu hal-hal yang curang yang kita lakukan. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, tak perlu dibantu oleh kita. Tuhan gak butuh manusia sebetulnya. Dia lakukan dengan caranya sendiri. Memang benar ada bagian yang perlu kita lakukan. Yakub waktu itu minta izin pulang, bukan hanya perantauan, dia pelarian. Meskipun hari ini kita dalam kondisi lari dari Tuhan. Kondisi berbuat curang. Kondisi mengerjakan sesuatu dengan tidak baik di masa lalu. Cara yang paling tepat adalah bertobat kembali kepada Dia. Tinggalkan yang jahat kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kondisi Yakub yang pelarian pendusta itu, Tuhan tetap menerima Yakub. Rencana Tuhan gak berubah dalam hidupnya meskipun Tuhan pengen Yakub bertobat dan berubah. Demikian juga dalam hidup kita. Sebelum kita berbicara mengenai berkat Tuhan dalam pekerjaan keuangan. Kalau ada sikap hati kita salah, kalau kita meninggalkan Tuhan menipu seseorang, mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milik kita kembalikan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Lalu bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan sangat menghargai yang namanya pertobatan. Yakub seorang pendusta, seorang pembohong, seorang pelarian, menipu, mengambil kesulungan. Dia juga tetap diterima Tuhan ketika dia kembali kepada jalan Tuhan. Dia minta izin kepada papa mertuanya Laban untuk kembali. Dan memulai kehidupannya sendiri. Ayat 26 Yakub ternyata meskipun pelarian tapi dia punya karakter pekerja keras. Ayat 26 dikatakan sebab engkau tahu, ayat 26b. Betapa keras aku bekerja padamu. Nah sikap ini Tuhan suka. Kalau Anda baca dalam Alkitab kita, kerajinan, kerja keras, atau tidak menganggur merupakan budaya kerajaan sorga. Dan Alkitab kita konsisten. Bapak ibu saudara tak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Kalau kita menganggur, kalau kita malas-malasan, gak cocok tinggal dalam budaya kerajaan sorga. Yesus sendiri waktu 2000 tahun lalu di atas muka bumi dia berkata selama hari masih siang kita harus bekerja. Sama seperti Bapakku bekerja hari ini, aku pun bekerja juga. Tak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Yang gak kerja gak boleh makan, belajar kepada semut. Dan lain sebagainya Alkitab kita mengajarkan bagaimana kita bekerja keras. Yakub meskipun pendusta, dia melakukan hal yang benar yaitu bekerja keras. Kalau seseorang bekerja keras atau kerja dengan rajin, perhatikan. Dia berada di jalur yang tepat untuk diberkati Tuhan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara rajin, tekun, bekerja keras dengan integritas tentu saja, kita berada di dalam jalur yang benar untuk menerima berkat Tuhan. Kalau kita gak rajin, kita di luar jalur berkat Tuhan. Oleh karena itu tak ada pengangguran dalam kerajaan surga. Kalau hari ini kita berbicara mengenai berkat Tuhan dalam pekerjaan, harus dimulai dengan sikap yang demikian, sikap yang tekun, yang rajin, tak membiarkan tangan kita menganggur. Kalau itu kita miliki, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita gak akan menemukan masalah dalam pekerjaan, keuangan. Masalah pekerjaan pasti ada juga, masalah keuangan bisa juga kita hadapi, tapi beda dengan orang yang rajin dan tekun. Di atasnya adalah langit terbuka, apalagi kerajinan dia dikerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, maksudnya dengan prinsip kebenaran. Kalau Anda rajin dan tekun, enggak malas, tinggal tunggu waktu saja berkat Tuhan turun di tangan kita. Karena kita sedang mengerjakan bagian kita. Yakub meskipun pendusta, meskipun dia curang dalam hal mengambil hak kesulungan daripada kakaknya dan membohongi papahnya sendiri. Tapi dalam hal ini dia melakukan yang benar, bekerja keras. Bahkan ayat 27 diakui oleh Laban. Dia berkata begini, Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku katanya karena Engkau. Bapak Ibu Saudara, pilihan dalam tangan kita ada 3 level kehidupan manusia. Pertama, nyusahin orang lain. Saya berdoa kita gak hidup dalam level itu. Yang kedua, bertanggung jawab atas diri sendiri. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan memenuhi keluarga, tidak menyusahkan orang lain. Tapi ada level yang ketiga, kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di level manakah hidup kita? Level pertama menyusahkan orang lain, level kedua bertanggung jawab atas diri sendiri, atau lewat hidup kita orang-orang diberkati. Oh Bapak Ibu Saudara, doa saya sebagai gembala Anda, dimanapun Anda berada. Entah itu atasan, bos, pemimpin perusahaan di mana Anda bekerja,
atau bidang usaha apapun, atau partner bisnis, atau siapapun yang Anda bekerja bersama, entah di bawah Anda, di atas Anda, atau satu level partner. Mereka berkata, memang bisnisku berkembang sejak aku kerja sama kamu. Bisnisku berkembang sejak aku memperkerjakan kamu. Doa saya demikian. Karena saya meyakini Tuhan tidak mau kita menyusahkan orang lain. Dan hidup kita bukan hanya sukses dan berhasil bagi diri kita. Tuhan mau keberadaan kita memberkati orang lain, persis seperti janji Tuhan atas Abraham. Dia berkata demikian, orang yang mengutuk kamu terkutuk, orang yang memberkati kamu diberkati. Dan olehmu katanya, seluruh bangsa di dunia ini dapat berkat. Meskipun berkat yang paling penting adalah keselamatan itu. Tapi saya meyakini keberadaan kita bisa memberkati orang lain di sekeliling kita. Demikian hidupnya Yakub. Hidupnya Yakub memberkati. Hidupnya Yakub sejak Yakub ada di rumah papanya, papa mertuanya. Sejak Yakub bekerja menjadi seorang pegawai sih. Tapi bisnis Laban diberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara dipulihkan kondisi ekonomi pekerjaan bisnisnya. Ketika selesai kita melewati pandemik atau sedang di dalam masa pandemik ini. Krisis ekonomi global pun kita ngalaminya. Bukan hanya Tuhan pulihkan Anda. Tuhan bahkan pakai hidupmu memberkati kehidupan orang-orang lain di sekelilingmu. Jadilah berkat, beri makan banyak orang, buka lapangan pekerjaan, jadilah saluran berkat. Karena demikian Tuhan memanggil kita. Bukan hanya dipulihkan saja kondisi keuangan kita. Itu doa saya. Dan kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat 29, perikop yang sama. Kejadian 30 tadi perikop tadi ayat yang 29, mari kita lihat. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Lalu dengan sopan dia berkata, jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yakub ini luar biasa. Nanti kalau kita ikuti kisah atau perikop berikutnya, dia berkata bekerja 20 tahun di rumahnya Laban. Selama 20 tahun dia membawa keuntungan. Waktu dia masuk harta Laban gak terlalu banyak. Ketika dia masuk bekerja 20 tahun langsung Laban punya harta yang luar biasa, banyak jadi orang kaya. Doa saya Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain rugi. Keberadaan kita mengangkat orang lain, keberadaan kita memberkati orang lain. Perusahaan tempat kita bekerja, bank tempat kita bekerja, atau di mana kita bekerja mengalami keuntungan karena memperkerjakan kita. Partner bisnis kita mengalami keuntungan karena berpartner dengan kita. Bukan akhirnya perusahaan bisnisnya kolaps karena dengan kita. Itu doa saya, Tuhan menyertai hidup kita. Meskipun tantangan ekonomi keuangan kadang kita juga hadapi, tapi biarkan anugerah Tuhan menyertai. Yakub sudah lakukan tugasnya 20 tahun. Lalu dengan sopan dia berkata, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Dia pengen memulai karirnya atau memulai bisnisnya, memulai perjalanan hidupnya sendiri. Tidak lagi ikut bayang-bayang papa mertuanya. Dan dengan sopan dia kemukakan, dia menunjukkan juga hasil kerja keras. Kalau kita minta sesuatu kepada bos atasan kita, entah promosi, mungkin jabatan atau promosi di dalam mungkin gaji yang kita terima, tunjukkan kepada bos atau atasan kita dulu bagaimana kinerja kita. Katakan dengan sopan, kalau kita dealing dengan partner bisnis kita, mungkin selama ini sekian persen pembagiannya, kita minta dinaikkan, kata-kata dengan sopan. Dan yang kedua yang gak kalah penting, tunjukkan dulu kinerja kita. Layak gak kita dapat sesuatu yang lebih baik dari atasan atau dari partner kita. Itulah cara kita melihat bagaimana anugerah Tuhan menyertai, memulihkan pekerjaan keuangan kita. Lalu ayat 31, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tak usah engkau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari,
Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Ketika Laban, papi mertuanya tanya, oh kalau gitu upahnya apa? Aku mau kasih upah apa, kamu mau minta apa? Ya aku bilang enggak perlu. Anggap 20 tahun itu aku bekerja betul-betul untuk Laban. Sudah enggak usah diupah yang bagaimana. Asal ada makanan, Yakub terpelihara selama 20 tahun cukup. Dia enggak minta upah, dia enggak minta ganti, 20 tahun dia bekerja. Tapi dia berbicara ayat yang ke-33 dan dia berkata, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Dia buat perjanjian, dia buat kesepakatan yang baru. Apa kesepakatannya? Setiap kambing domba ternak yang berbintik, entah berbelang, yang warna hitam itu jadi kepunyaan Yakub. 20 tahun dianggap, sudahlah aku kerja keras gak usah dikasih apa-apa. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, yang berbintik, yang berbelang dan warna hitam menjadi upahku. Dia berkata kejujuranku, memang benar sih. Siapa yang bisa menentukan ternak lahir, kambing domba lahir, yang dilahirkan bulunya berbelang-belang, berbintik-bintik dan hitam. Gak ada seorang pun yang bisa menentukan. Di situ memang Yakub fair. Di situ Yakub memang membuat perjanjian, dia jujur. Karena tak ada seorang pun yang bisa menentukan bagaimana bulu daripada si kambing domba itu. Ayat 34 kemudian kata Laban, Laban juga berpikir hal sebaliknya. Dia berkata, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Bapak ibu saudara, kalau kita sepakat di antara dua belah pihak, ingat perjanjian, ingat setiap butir-butir perjanjian. Jangan cuma lihat haknya kita, lihat juga kewajiban kita. Entah kita bekerja dengan atasan kita bekerja meniti karir. Jangan cuma menuntut hak. Kewajiban kita dilakukan enggak? Kalau kita berpartner, jangan hanya menuntut hak kita sebagai partner daripada rekan bisnis kita. Kewajiban kita dilakukan enggak? Akhirnya Laban dengan Yakub deal, sepakat buat perjanjian. Laban berkata, jujur kan? Ini enggak mungkin ada yang bisa menentukan belang-belang bintik dan hitam. Laban juga berpikir, betul. Oke kalau gitu kita deal, kita sepakat. Tapi Laban kemudian berpikir, dia mencoba bagaimana Yakub, ya Laban tetap saja dia mencoba supaya Yakub ini enggak punya ternak yang berbintik, belang dan hitam. Dia berkata begini, ayat 35, lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada yang warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Jadi Laban itu memang curang dan licik. Dia tahu Yakub mintanya belang, bintik dan hitam. Oke kalau gitu dipisah dulu, yang ada bintik, belang dan hitam dia pisahkan. Bukan dikasihkan Yakub, dia kasihin kepada anaknya dulu. Pokoknya Yakub dibiarkan seolah-olah sebisa mungkin Yakub gak akan dapat yang berbintik, belang dan hitam. Yakub berpikir dia pasti bisa, Laban juga mencoba lakukan dengan hal yang curang. Lalu ayat 36 kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya di antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Supaya perjanjian itu sah, gak ada curang mencurangi. Oke kalau begitu jarak di antara kita 3 hari perjalanan. Kira-kira 3 hari perjalanan itu kira-kira 80 km sampai 100 km. Di zaman itu gak ada mobil, gak ada motor, gak ada kendaraan bermotor. Sekarang 100 km gampang ditempuhnya dan cepat. Dulu butuh 3 hari. Menunjukkan bagaimana jarak yang jauh. Supaya mereka bisa ngurusi sendiri-sendiri. Sambil Laban memperhatikan dari jauh. Mungkin dia berkata dalam hatinya, rasain loh. Semua ternak yang hitam, yang belang dan coreng-coreng sudah aku pisah. Jadi yang dibawa Yakub semuanya yang bersih bulunya. Laban berpikir, kalau yang bersih kan keluar bulunya juga yang putih bersih. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, mungkin gak mirip kita menghadapi seperti Yakub hadapi papa mertuanya yang curang. Tapi kondisinya kira-kira mirip. Yakub, dia tidak punya apa-apa. Dia mulai dari nol. Pekerjaan 20 tahun dianggap ya sudahlah itu bekerja keras saja untuk papa mertuanya. Dia mulai dari nol. Setelah kondisi pandemik ini, ketika kita melewati kondisi pandemik ini, bukankah juga mempengaruhi pekerjaan kita, keuangan kita?
Mungkin masih ada sisa-sisa, puji Tuhan kalau masih ada sisa-sisa. Mungkin ada yang minus bahkan, mungkin ada yang mulai dari nol. Atau mungkin masih ada yang punya banyak cadangan untuk memulai pekerjaannya lagi. Atau apapun lah kondisi kita. Tapi perhatikan baik-baik, Yakub memulai dari nol bahkan. Tapi asal dia lakukan bagiannya dan Tuhan menyertai dia. Tak sepi kita dari berkat Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jangan percaya perkataan saya, percaya firman-Nya yang mengajari kita. Ada berkat Tuhan dalam pekerjaan. Ada berkat Tuhan dalam keuangan Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisinya. Pandemik ini memang menimbulkan krisis global, ekonomi secara global. Tapi saya meyakini anak-anak Tuhan berada di dalam jalan yang tepat, jalur yang tepat untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ada pemulihan dalam pekerjaan dan keuangan, itu doa saya juga. Laban merasa-rasain loh Yakub, kamu gak bawa apa-apa. Karena yang loreng, yang bintik dan hitam, 3 jenis itu, aku serahkan kepada anakku. Rasain loh, mulai dari 0, 20 tahun seolah-olah gak ada artinya. Tapi perhatikan apakah Yakub tambah miskin atau gak diberkati dalam pekerjaan. Karena miskin dan kaya relatif. Kita ngomong diberkatilah atau ada penyertaan Tuhankah dalam pekerjaan Yakub. Kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan gitu ya. Jadi hitam putih begitu atau warna gelap, warna terang, warna gelap, warna terang. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum. Kemana kambing domba itu datang minum sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan hewan yang kuat untuk Yakub. Maka sangat, perhatikan ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki unta dan keledai. Saya berpikir dari mana strategi ini ya? Bagaimana keturunan ditentukan, keturunan hewan ditentukan ketika kambing dan domba berkelamin, dia lihat dahan. Itu seperti mitos begini katanya. Para wanita yang lagi mengandung katanya, kalau pengen anaknya kayak artis siapa begitu, sepanjang mengandung kan 9 bulan 10 hari, pajang fotonya artis itu di kamar kita katanya. Jadi dilihat terus supaya hidungnya mancung, matanya lebar gitu ya. Cuma saya berpikir, bukankah kondisi fisik manusia itu tergantung gen DNA pembawaan ya? Masa kita yang misalnya keturunan suku bangsa tertentu, Chinese misalnya, pengen seperti orang Arab. Lo gen DNA-nya saja berbeda. Mau kita pasang orang Arab sekalipun jajar-jajar di tembok kamar kita, kan tidak bisa mengubah tampilan atau fisik daripada anak yang dikandung. Nah kira-kira kayak begitulah. Ini hewan lagi minum, lagi berkelamin, kemudian dikasih dahan-dahan loreng-loreng. Hitam dengan putih, gelap terang. Dari mana ide itu ya? Dan apakah itu ilmiah atau enggak? Kita kan berpikir ilmiah atau enggak nih orang modern ini. Ternyata itu sebetulnya mitos. Jadi para gembala di sana mempercayai keturunan ternak itu akan seperti apa kalau mereka melihat sesuatu benda. Makanya mitos itu beredar di kalangan para gembala. Yakub pun mendengar mitos itu. Jadi sebenarnya yang dia lakukan adalah mitos. Bapak Ibu Saudara, mitos itu adalah sesuatu yang ada orang menganggap terjadi juga meskipun tidak percaya atau bukan kebenaran sebetulnya. Tapi orang-orang tidak bisa dibuktikan ilmiah. Tapi orang-orang merasa itu works, itu terjadi. Banyak mitos. Bahkan banyak mitos yang berlawanan dengan firman Tuhan. Nah hati-hati Bapak Ibu Saudara, hidup kita jangan dibangun di atas yang namanya mitos. Hidup kita dibangun harus di atas dasar firman Tuhan. Saya tunjukkan nanti kenapa Yakub dikasih
Hewan yang berbintik belang dan hitam. Bukan karena dia taruh dahan itu. Mau ditaruh dahan dan tidak. Tak bisa membatasi kuasa dan berkat Tuhan, tahukah? Untuk sekian kalinya, entah keberapa kalinya Yakub berusaha dengan kekuatan sendiri tadi tanda petik menolong Tuhan. Pertama kali dia harus menolong Tuhan, dia rasa dengan curi hak kesulungan kakaknya Esau. Dengan tipu papahnya. Dia pikir itu caranya seperti nubuatan ketika mamanya ngandung Esau dan Yakub dalam kandungan bertolak-tolak. Nubuatan datang bahwa Yakub akan jadi tuan daripada Esau. Dia pikir caranya ambil hak kesulungan. Untuk kesekian kali dia berpikir Tuhan kan mau memberkati. Oke, kalau gitu harus melakukan seperti mitos gembala-gembala. Yang waktu itu ada. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, mau Yakub lakukan mitos itu atau tidak? Tidak bisa menahan berkat dan anugerah Tuhan. Sebetulnya bukan karena melakukan mitos itu. Sebetulnya nanti kita lihat karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Yang kedua karena Yakub melakukan bagian dia dalam kerja keras. Karena dia bertanggung jawab, sebetulnya itu yang membuat dia diberkati. Bukan karena mitos. Jadi itu mitos yang berlaku atau yang beredar di kalangan para gembala. Dan mereka lakukan itu untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara percaya atau tidak? Tak perlu tolong Tuhan tanda petik supaya kita diberkati. Bukan berarti kita nganggur, gak lakukan apa-apa. Bukan ya. Jangan ambil kesimpulan begitu. Tadi saya berkata orang malas tak dapat makan, gak boleh makan. Kemalasan bukan budaya kerajaan sorga. Jadi kalau kita malas sebetulnya kita bukan orang kerajaan sorga. Tapi gak perlu nolong Tuhan, gak perlu kotori tangan kita istilah saya.